Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Papa Isan di channelnya Papa Isan. Seperti biasa, habis sholat subuh diusahakan membaca Al-Quran, satu lembar, dua lembar. Nah, apalagi ini di awal bulan Ramadan ya. Nah, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Saya sekarang lagi di surat Asy-Syu'ara, di surat ke-26. Uh, jadi jadi gini teman-teman. Surat Asy-Syu'ara ini mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat akhir ya. Itu suratnya itu menceritakan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul serta perjuangannya memperjuangkan kaumnya. Nah, saya mau menceritakan sedikit mengenai Nabi Syuaib. Jujur saya juga belum pernah dengar sih, maksudnya jarang dengar cerita tentang Nabi Syuaib. Nah, kebetulan saya ngebaca, ternyata bagus juga nih, makanya saya mau berusaha sharing kepada teman-teman. Mungkin teman-teman juga jarang tahu mengenai kisah Nabi Syuaib ya. Yang sering kan Nabi Musa, Nabi Nuh, terus Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Syuaib nih jarang nih. Makanya saya mau mengkulik sedikit apa yang saya baca dari Al-Qur'an. Jadi kisah Nabi Syuaib itu dimulai di ayat ke 176. Ini saya baca terjemahannya teman-teman ya. Di ayat 176 itu bunyi ayatnya seperti ini. Penduduk Aika telah mendustakan para rasul. Penduduk Aika itu penduduk Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Ketika ayat 177-nya, ketika Syuaib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku adalah rasul kepercayaan yang diutus kepada kamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Jadi di ayat yang di awal-awal itu ayat surat Asy-Syu'ara itu, jadi ketika para nabi atau utusan Allah itu berbicara kepada kaumnya, mereka pasti dimulai dengan kalimat, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Nah, terus habis itu baru dia menjelaskan, "Aku ini rasul loh yang diutus oleh Tuhan kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Ajakannya seperti itu semua. Mulai dari Nabi Musa, Nabi Soleh, dan Nabi Syuaib yang saya baca terakhir ini. Terus di ayat 180-nya, "Aku tidak akan meminta imbalan kepadamu atas ajakan ini. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam." Jadi setelah para nabi ini menjelaskan kepada kaumnya bahwasanya dia itu adalah utusan Allah, dia tidak akan meminta imbalan kepada kaumnya karena murni yang dilakukan ini adalah uh, uh, ajakan atau seruan kepada Allah. Imbalannya hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Nah, ini nih yang habis mereka bilang, "Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan ini. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam." Mereka baru ngomong kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para kaumnya. Nah, ini kesalahan di kesalahan kaum Nabi Syuaib itu ini dimulai dari ayat 181. "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain." Yang kedua, timbanglah dengan timbangan yang benar. Jadi ayat berikutnya ya 183, "Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah kamu melakukan kerusakan di bumi." Jadi kaum Nabi Syuaib ini mereka melakukan atau Nabi Syuaib ini mengajak para kaumnya itu tiga poin nih. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Berarti ibaratnya kita ini disuruh berbuat adil. Jadi kaum Syuaib ini menyuruh kaumnya untuk berbuat adil nih. Dan jangan sampai kita atau kaumnya itu merugikan orang lain. Itu yang pertama. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Jadi kalau kita mau berlaku adil, maka alat yang digunakan itu juga harus adil, timbangannya juga harus benar. Nah, terus yang ketiga, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya.
dan jangan pula merusak kerusakan di bumi. Jadi kaum Nabi Syuaib itu diajak untuk tidak merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya. Jadi kalau ada manusia yang mempunyai hak-hak itu jangan dikurangi hak-haknya dan jangan membuat kerusakan di bumi. Dan dimaksud dengan membuat kerusakan di bumi itu bisa jadi itu adalah tatanan yang ada terus dirusak semaunya atau seenaknya. Jadi ini ajakan Nabi Syuaib kepada para kaumnya. Terus ajakan berikutnya yaitu dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu. Nah, ini ajakannya Nabi Syuaib. Terus dibalas sama kaumnya di ayat 185. Mereka berkata, engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir, dan engkau hanyalah manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Nah, ini poin nih, ini psikologinya nih. Kalau orang-orang nih manusia, kalau misalkan dalam suatu kondisi common sense-nya itu manusia itu berbuat curang atau misalkan tidak adil, kalau misalkan ada yang negur, pasti orang yang kena tegur itu, halah kamu juga sama, kamu tuh lo manusia biasa, ya kan? Kamu tuh termasuk orang yang berdosa juga. Nah, kayak gitu kan. Karena common sense-nya waktu itu adalah kayak gitu. Makanya di ayat tadi yang 181 sampai 183 itu adalah ajakan Nabi Syuaib kepada kaumnya. Jadi ibaratnya Allah itu mengutus para rasul atau utusannya kepada suatu kaum di mana kaum itu udah terlalu parah kerusakannya. Maka kerusakan kaum Nabi Syuaib itu tidak adil, berlaku curang, terus habis itu suka membuat kerusakan di bumi dan suka mengurangi hak-hak orang lain. Ini ya mirip kondisi enggak. Ini bukan podcast yang macam-macam. Ini saya cuma sharing-sharing aja ya. Bukan podcast sih, saya ngomong sendiri, ini bukan podcast sebenarnya. Oke. Nah, terus habis itu yang setelah tadi bilang halah kamu juga sama manusia. Nah, itu komennya seperti itu ya. Terus mereka juga bilang di ayat 187, maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang benar. Biasanya mereka nantang. Kalau udah common sense-nya terus diingetin sama orang itu, terus halah kamu juga sama, mana buktinya, coba ayo sini buktikan kalau kamu benar, hukum kami nih sambil tepuk dada biasanya. Nah, kayak gitu. Ingat ya? Ya kan, ngeri ya. Itu seluruh kaum yang kaum atau umat-umat yang diutus para nabi itu biasanya kayak gitu, udah mencela terus nantangin. Nah, nantangin nih itu berarti sombong. Kalau tidak menerima kebenaran itu sombong berarti ya teman-teman. Nah, setelah mereka menantangin di ayat 188, ayat berikutnya berkata seperti ini, berbunyi seperti ini. Di ayat 188, dia Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh itu adalah azab pada hari yang dahsyat. Nah, jadi kalau kita ini common sense-nya ada orang yang udah diingetin, jangan curang. Alah kamu juga sama-sama curang. Mana kamu benar? Tunjukin sini, ayo gitu. Nah, jangan minta seperti itu. Nanti kalau kita kena azab, semua kena semua. Makanya kalau baiknya ini kalau ada orang yang mengatakan kepada kita itu perbuatan gak baik, itu perbuatan jelek, minimal kita ya berterima kasih ada yang mengingatkan. Nah, jadi ini kisah sedikit dari kaum Nabi Syuaib. Saya jujur baru baca kisahnya ya di sini di Al-Qur'an. Nah, di ayat terakhirnya di ayat 190-nya, sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah
tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi gini teman-teman, masing-masing ini close statement-nya, masing-masing kaum itu, mereka itu ketika sudah melakukan banyak-banyak kesalahan menurut Allah, maka akan diturunkan nabi atau utusannya untuk membenarkan. Nah, biasanya kalau nabi seluruh Nabi Muhammad itu banyak yang kalau di akhirnya itu diazab sama Allah. Nabi Lut, ya kan? Nabi Lut yang suka berperilaku homoseks atau mungkin sekarang apa namanya, LGBT. Nah, itu mereka ditimpa ditimpa gunung, jadi gunung dibalik dihancurin sampai ditenggelamkan, jadi dimusnahkan. Terus Nabi Musa, karena mereka suka menyiksa kaum Bani Israel, kaum Nabi Musa waktu itu, bala prajuritnya, tentaranya diadab dengan ditenggelamkan di laut. Jadi masing-masing kaum itu zaman-zaman dahulu itu mereka punya kisahnya sendiri-sendiri. Dan di akhir ini closing statement-nya ya di ayat 190, bahwasanya kita itu diajak untuk mengambil ibroh. Nah, di bunyi ayatnya seperti ini. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Mereka tidak percaya. Makanya tinggal kembali kepada kita. Kalau kita emang percaya sama Al-Quran, jadi kisah-kisah kaum-kaum terdahulu itu kita jadikan ibroh, kita jadikan gambaran atau sejarah, di mana jangan sampai kita mengulangi lagi apa yang kaum-kaum terdahulu itu lakukan. Jangan sampai kita di akhir hayat kita mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, itu dulu ya sekelumit cerita dari saya. Saya tidak maksud menggurui, sama-sama saling belajar. Kebetulan ini di bulan Ramadan, saya baca-baca Al-Quran, ketemu surat Asy-Syu'ara yang mungkin bagus untuk kita renungkan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.